Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang yang membunuh dengan cara aniaya kecuali Qabil pun mendapat bagian dari balasannya, karena dialah yang pertama kali berbuat demikian. Demikian juga dikatakan, sesungguhnya orang yang pertama kali berbuat dengki di langit ialah iblis terkutuk. Maka berkelanjutanlah sifat dengki itu seperti yang ada. Dan orang yang pertama kali berbuat dengki di bumi ialah Qabil. Saat mana dia berbuat dengki terhadap saudara sekandungnya ialah Habil, maka berkelanjutan sifat dengki itu seperti yang ada. Maka cukuplah perbuatan keduanya itu sebagai nasihat bagi orang yang berakal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada nikmat Allah Ta'ala itu terdapat musuh-musuh. Beliau ditanya, siapakah musuh-musuh itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka ialah orang yang mendengki orang lain terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah. Sementara ahli hikmah berkata, sumber-sumber dosa itu ada tiga: dengki, rakus dan sombong. Adapun sombong itu maka asalnya ialah dari iblis pada waktu sombong dan enggan sujud, kemudian dia dikutuk. Adapun rakus itu maka asalnya ialah dari Nabi Adam alaihissalam, sewaktu dikatakan kepadanya, surga ini semuanya diperbolehkan bagimu selain pohon ini saja. Akan tetapi sifat rakusnya mendorong dia untuk mendekati dan makan buahnya, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Adapun sifat dengki itu maka asalnya ialah dari Qabil, sewaktu dia membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Habil, sehingga dia menjadi kafir dengan sebab sifat hasud dan dengkinya. Kata ahli fiqih, yaitu Abu Laith, tiga orang yang doanya tidak dikabulkan, yaitu orang yang makan haram, orang yang banyak menggibah, dan orang yang di dalam hatinya terdapat rasa dengki terhadap orang-orang Islam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api itu akan bisa mati dengan air. Maka apabila seorang dari antaramu itu marah, hendaklah dia berwudu. Berkata lagi Nabi SAW, sesungguhnya di antara kamu itu ada yang cepat marah dan cepat reda, dan di antara kamu ada pula yang cepat marah dan lama reda. Maka sebaik-baik kamu itu yang lambat marah dan cepat reda, dan seburuk-buruk kamu itu yang cepat marah dan lama reda. Ketahuilah, sesungguhnya sifat dengki itu memiliki 8 sifat atau bencana. Yang pertama, merusak ketaatan, karena diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba wal ushba. Jauhilah olehmu sekalian akan sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu makan atau menghapuskan beberapa kebaikan, sebagaimana api makan atau menghanguskan kayu bakar dan rumput, yakni bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, menyebabkan atau mendorong berbuat durhaka, karena orang yang dengki itu tidak sepi dari ghibah, dusta, mencaci, mengumpat sebagaimana kebiasaan. Dari Damrah bin Ta'labah, beliau berkata, tepat saja orang itu baik selama mereka itu tidak saling dengki-mendengki. Yang ketiga, menghalangi akan syafaat. Dari Abdullah bin Bashar dari Nabi SAW, tidak termasuk golonganku si pedengki, orang adu domba, orang yang mempunyai ilmu kedukunan, dan saya pun tidak dari golongannya. Kemudian beliau membaca ayat,
orang-orang yang menyakiti hati orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan apa-apa yang tidak mereka usahakan, maka sungguh mereka itu telah melakukan dusta dan dosa yang nyata. Yang keempat, masuk neraka dailami. Dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, 6 orang yang akan masuk neraka sebelum hisab dengan sebab 6 perbuatan. Yang pertama, para penguasa dengan tindakan aniaya mereka. Yang kedua, orang Arab dengan kefanatikannya. Yang ketiga, para penjajah dengan kesombongannya. Yang keempat, para pedagang dengan perbuatan khianatnya. Yang kelima, orang desa dengan kebodohannya. Yang keenam, para ulama dengan sifat dengkinya. Yang kelima, melaksanakan sesuatu untuk membahayakan orang lain. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menyuruh agar supaya kita mohon perlindungan dari kejahatan orang yang mendengki, sebagaimana kita mohon perlindungan juga dari kejahatan setan yang dirajam. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Wa min syarri hasidin iza hasad," dan dari kejahatan si pedengki apabila dia mendengki. Nabi SAW bersabda, mintalah pertolongan atas terlaksananya beberapa hajat dengan tersembunyi, karena sesungguhnya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu didengki. Yang keenam, sulit dan susah yang tanpa faedah, bahkan tetap berdosa dan durhaka. Berkata Ibnu Sammaki, saya belum pernah melihat orang yang aniaya seperti orang yang aniaya dari orang yang berbuat hasud, yaitu selalu sulit fikiran, bingung dan susah selalu. Yang ketujuh, hatinya buta atau tertutup sehingga hampir tidak faham atau tidak tahu hukum-hukum Allah Ta'ala. Kata Sufyan, jangan engkau menjadi orang yang dengki lagi, cepat-cepat mengambil kesimpulan. Yang kedelapan, terhalang dari kebaikan dan rendah sehingga hampir tidak pernah berhasil maksudnya, bahkan membantu musuhnya. Oleh karena itu telah dikatakan, al-hasudu la yasudu, orang yang hasud itu tidak akan menjadi tuan atau tidak akan pernah berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.